Ya teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya guys, Mas Tam Official. Dah lama guys saya tidak buat video ya teman-teman. Ini banyak kesibukan yang saya lakukan guys. Jadi ya saya agak lama tidak buat video ini guys. Oke teman-teman, gimana kabar kalian semua? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, dalam kali ini ya pasal Maikat nih guys. Kenapa pula ya guys Kokori disekolahkan wakil rakyat Indonesia? Tentunya video ini bikin menarik ya guys. Oke, daripada berlama-lama, jom kita reaction seperti apakah isi video ini. Let's go. Unggulan iktp kami dibandingkan KTP kamu ya, MyCard kamu. KTP kami bisa diverifikasi asli atau tidak. Lagi semuanya bikin hanya untuk urusan data. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Alamak, kita lebih bodoh ya, lebih bodoh dari Malaysia guys. Ini pukulan telak ya bagi Indonesia Indonesia. menghabiskan 5,9 triliun buat bikin ektp. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Assalamualaikum guys, sekarang kalian lagi nonton channel Fakta Nyata. Aku disclaimer dulu ya. Video ini dibuat hanya untuk mengungkap fakta tanpa maksud lain dan tujuan lain. Kalau kalian suka channel ini, langsung di subscribe aja ya. Baru-baru ini ada TikToker Indonesia yang memuji kecanggihan MyCard ataupun KTP orang Malaysia yang membandingkan dengan KTP Indonesia. Kalau KTP Malaysia sistemnya canggih dan gak ribet, mau urus apa aja nggak perlu bawa fotokopi. Kalau KTP Indonesia, mau urus apa aja wajib bawa fotokopi KTP. Jadi fungsi chip di KTP kita untuk apa ya? Untuk pajangan ya? Padahal negara udah ngeluarin banyak duit untuk iktp kita. Tetap aja fungsinya untuk difotokopi. Gara-gara TikToker ini yang membahas MyCard Malaysia, anggota DPR pun langsung memberikan respon dan bilang kita lebih bodoh dari Malaysia. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau Nah guys, langsung aja kita ke narasumbernya yang bahas tentang MyCard Malaysia yang lebih teratur sistemnya. Untuk Kokori wajib dengerin ini ya. Let's go check it out. Nah guys, ini adalah TikToker Indonesia yang punya pengetahuan di bidang IT. Dengan sadar dan sengaja memuji MyCard Malaysia jauh lebih canggih dan mempunyai sistem yang rapi dalam membagikan BBM bersubsidi untuk rakyat Malaysia tanpa harus memfotokopi KTP. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari beliau. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin ektp. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Gak perlu antri, gak perlu surat keterangan, gak perlu aplikasi, gak perlu fotokopi KTP, gak perlu daftar. Sistemnya simple. MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Gak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Gak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia. iktp kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia. Tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia kita udah punya ektp dari 2011, 15 tahun, dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja, dan itu yang harus kita tutup sebagai masyarakat. Aku sebagai warga negara Indonesia sangat setuju dengan TikToker ini karena merasakannya sendiri. Urusan apapun itu, aku harus membawa fotokopi KTP. Buat SIM, pakai fotokopi KTP. Lamar kerja, pakai fotokopi KTP. Urus BPJS, pakai fotokopi KTP. Buat ATM juga harus fotokopi KTP. Yang setuju dengan edukasi TikToker ini jangan lupa komen di bawah ya. Memang dibikin Nah guys, susah ya, mari kita dengarkan penjelasan dari Kokori yang susah banget terima fakta dan berdalih kalau KTP Indonesia lebih canggih dari MyCard Malaysia. Dengar boleh, percaya jangan ya. Kita mendaftar ke layanan biometrik, masukkan wajah kita. Kalau kita tiap naik kereta api, kita nggak usah nyetak tiket ya, kita masuk ke dalam stasiun, kita gunakan wajah kita ya, nggak usah pakai KTP. Dan kita ini bisa memeriksa keunggulan iktp kami dibandingkan
KTP kamu, ya, MyCard kamu. KTP kami bisa diverifikasi asli atau tidak. Kita bisa menggunakan lampu ultraviolet untuk menyelidiki logo-logonya, ya, hologram dan desain rahasia yang ada di iktp kami. KTP kami kalau disinar dengan ultraviolet akan memendar, ya, ada logo-logo yang keluar. Ya, itulah kehebatan iktp kami. Yang kedua, kami boleh melakukan scanning, ya. Jadi kita memasukkan ID orang atau kita scan, kita bisa melihat apa namanya sesuai atau tidak, ya. Dan kita punya aplikasi identitas kependudukan digital, IKD, ya, dalam spelling Inggris IKD. Ya, itu kita bisa scan barcode. Kalau orang itu bagikan barcode-nya, kita bisa scan, kita bisa lihat itu KTP-nya asli apa enggak. Ya, ini kita nggak paham di negara kamu, MyCard kamu begitu canggih, tapi banyak sekali orang asing ilegal bisa masuk kerja di kilang. Nah, ini yang aneh, ya. Apakah tidak ada sistem buat toke-toke di sana untuk memeriksa apakah MyCard ini asli atau tidak, sesuai atau tidak. Ini pelik sekali, negara yang begitu canggih tapi tidak memberikan kebenaran buat toke untuk melakukan verifikasi apakah orang ini punya hak untuk bekerja di negara Malaysia atau tidak. Kokori ada-ada aja ya. Setiap kali orang memuji Malaysia, baik itu di bidang apapun itu, baik dia TKI ataupun orang yang berpangkat sekalipun, pasti Kokori nggak mau menerima fakta, malah balik menghina Malaysia. Seharusnya kita belajar dari Malaysia bagaimana membuat sistem yang rapi dengan KTP. Nah guys, pasti banyak yang belum tahu dari kalian ya. Malaysia mulai memakai chip di KTP elektroniknya, yaitu MyCard pada tahun 2001. MyCard resmi diperkenalkan tanggal 5 September 2001 oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Menariknya, Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang memakai kartu identitas nasional dengan chip dan data biometrik. Sekarang MyCard juga bisa dipakai untuk banyak fungsi seperti identitas resmi, data kesehatan, SIM, dan layanan digital pemerintah. Sementara itu, negara kita Indonesia mulai memakai KTP elektronik dengan chip, yaitu iktp secara nasional pada tahun 2011. Sebelumnya sudah ada uji coba sih di tahun 2009. Nah, berarti Malaysia lebih dulu sekitar 10 tahun memakai KTP berchip nasional. Kita ketinggalan jauh, Malaysia bos. lebih awal, Kali Malaysia sama-sama ada chipnya, sama-sama ada biometriknya, tapi KTP kita hanya untuk di fotokopi doang. Nah, ini yang paling penting guys. Akibat TikToker Indonesia yang membongkar canggihnya sistem di MyCard Malaysia, satu Indonesia jadi viral guys. Dan anggota DPR pun langsung memberi respon yang positif tentang sistem MyCard Malaysia. Yang lebih mengejutkannya lagi, anggota DPR itu bilang kita ini lebih bodoh dari Malaysia. Lagi semuanya bikin hanya untuk urusan data. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Pilihan kita di negara ini dalam urusan pemerintahan adalah semua hanya mikir urusannya. Kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis. Mampus kita. Tapi guys, yang buat kita heran bukan hanya sekali ini saja anggota DPR atau pejabat kita memuji Malaysia, baik itu di bidang investasi, kesehatan, mata uang, dan MyCard. Kayaknya hanya dibahas saja, tapi nggak pernah dicontoh ataupun diterapkan demi kebaikan negara kita. Nah guys, pemuda ini bilang, bisa nggak KTP kita kayak KTP Malaysia, dapat bantuan terus ditransfer ke KTP, nggak perlu ada orang tengah dan nggak manual. Kalian tahulah di Malaysia itu bantuan untuk rakyatnya langsung ditransfer ya. Kalau bantuan di Indonesia masih manual, bawa fotokopi inilah itulah dan sangat rawan dikorupsi. Definisi Dajjal aja nunduk nih sama dia ya. Lu bayangin nih, korupsi bantuan bencana dari Kemensos 1,5 miliar, Kadis di Samosir ditahan. Bisa nggak Indonesia contoh Malaysia? Orang Malaysia bisa belanja menggunakan KTP. Dalam KTP orang Malaysia itu ada saldo. KTP mereka juga bisa terhubung ke e-wallet, Talks and Go, secanggih itu. Di Malaysia namanya MyCard atau IC. Ternyata saldo dalam KTP mereka juga dapat bantuan. Itu ditransfer langsung oleh pemerintahan mereka melalui program MyKasih. Mau kamu sudah nikah atau belum, tetap dapat bantuan. Nah, sebenarnya uang itu sumbernya dari mana? Ternyata guys, uang yang ditransfer itu dari pajak atau cukai lalu dibagikan ke rakyat. Luar biasa. Bisa nggak negara kita melakukan hal yang sama seperti itu? Nah guys, pasti banyak banget dari kalian ataupun orang luar yang nggak tahu kalau di KTP Malaysia itu
bukan hanya ada identitas diri aja, tapi ada touch and go, ada data SIM, ada cap jari dan cap tangan. Bisa bayar tol, bisa bayar parkir, dan bisa buat belanja Rp100 dengan bantuan Sarah dan yang lainnya. Wah, canggih banget ya KTP Malaysia. KTP Indonesia kapan lagi nih? Ramai yang tak tahu Malaysia antara negara yang mempunyai kad pengenalan paling canggih di dunia. Dalam kad ni ada macam-macam. Di dunia, ada cap guys. jari, Wow. ada tanda tangan, ada lesen dan juga ada touch and go e-wallet. Satu kad tetapi pelbagai guna. Sekarang juga dengan IC ni kita boleh berbelanja RM100 dengan bantuan Sarah. MyCard kita lahir pada tahun 2001. Kad pengenalan berchip pertama di dunia. Lepas tu barulah negara-negara lain ikut serta. Contohnya UK dan juga Jepun. Sebab itu kita kena jaga IC kita betul-betul. Sebab kalau hilang lebih 3 kali, kita akan kena denda RM1,000. Oh, ini orang Malaysia belanja kayaknya bayarnya guna kad pengenalan negaranya ini. Secanggih ini ya, katanya di sini IC namanya ini. Oh, secanggih seperti ini kad pengenalan warga negaranya di Malaysia. Tengok bayarnya pun guna IC-nya. Canggih luar biasa. Sangat penasaran saya. Ini nanti boleh ditanyakan ini nanti. Kok bisa ya? Di Indonesia belum menjumpai macam ini, kawan. Oke, tadi saya nampak orang Malaysia belanja di market 99, terus dia menggunakan MyCard atau IC. Kalau di Indonesia itu KTP. Saya tanya dulu, Bang, tadi awak bayar guna IC macam kalau di Indonesia itu KTP, betul lah? Pakai IC. Macam mana boleh bang? Tengok bang. Saya tunjuk macam ni je lah. Okey, boleh. Oh, macam ini ya. Pakai IC lah. Oh, Dalam ni kita ada ni, hari tu kerajaan bagi lah. kerajaan bagi ada 100. Oh. Setiap yang mana ada IC dia bagi 100. Oh, okey. Terima Syukurlah, alhamdulillah walaupun 100. Okeylah, beli lah. Okeylah. Kan beli untuk anak-anak. Terbaiklah. Ini kerajaan sudah bagi, terus apa ya, berkualiti. IC-nya itu macam KTP di Indonesia, itu di Malaysia luar biasa, bisa diperbelanjakan kawan. Itulah kelebihan IC di Malaysia, berbeda dengan di Indonesia ya. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini tentunya ya, bukan mudah-mudahan, tentunya video ini jadi bahan pembelajaran untuk kita. Saya Mas Tama Official undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.